Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Kita bertemu lagi di kuliah etika ya, filsafat moral. Sebentar, saya ambilkan bukunya. Jadi filsafat moral kita sampai di bab mengenai keutamaan, seingat saya. Oke, saudara sekalian, mengenai keutamaan, silahkan Anda membuka buku Anda filsafat moral di halaman 60. Saya terangkan cepat saja mengenai ini. Saya kira ini tutorial terakhir untuk semester ini, karena setelah ini Anda akan menggarap paper untuk menjadi bahan UAS. Jadi semoga materi hari ini juga bisa memantik Anda untuk membuat paper. Oke, saya terangkan mengenai keutamaan. Tujuan orang belajar etika itu salah satunya adalah menjadi orang yang utama. Utama itu terminologi etika. Tapi kalau Anda belajar agama itu sama saja dengan yang namanya soleh. Kalau laki-laki namanya soleh, kalau perempuan namanya solehah gitu ya. Jadi utama itu seperti itu, menjadi orang yang soleh. Pertanyaannya, utama itu dalam kacamata etika itu bagaimana? Oke, kita akan mengerti ini. Saudara sekalian, mari kita belajar dari salah satu filosof yang memang menggeluti soal ini, yaitu Aristoteles. Kalau Anda membaca buku Nicomachean Ethics milik Aristoteles, pada zaman itu dia sudah membedakan ada dua macam keutamaan. Satu namanya keutamaan karakter, yang kedua namanya keutamaan akal budi. Jadi ada dua macam model keutamaan ini. Satu keutamaan karakter, dua namanya keutamaan akal budi. Bedanya apa? Saudara sekalian, tadi sudah saya bilang bahwa ada dua macam ini. Bedanya adalah karakter itu berkait dengan sifat manusia. Manusia punya karakter apa? Misalnya manusia itu punya sifat murah hati, rendah hati, kemudian berani, jujur, adil, dan seterusnya. Itu kan soal karakter, sifat manusia. Maka itulah namanya keutamaan karakter. Berbeda dengan yang kedua, yaitu keutamaan budi. Keutamaan budi ini menyangkut sesuatu yang dikaitkan dengan pengolahan budi manusia. Misalnya apa? Pandai, cerdas, bijaksana, dan seterusnya. Itulah namanya keutamaan budi. Saudara sekalian, untuk mencapai keutamaan karakter dan keutamaan budi, ternyata Aristoteles mengatakan bahwa dua-duanya ini harus dicapai dengan pembiasaan. Apa itu pembiasaan? Mengulang-ulang aktivitas yang sama. Jadi diulang-ulang. Misalnya begini, Anda kepingin jadi orang yang punya karakter jujur. Berarti kejujuran itu harus diulang-ulang. Misalnya, ini sudah saya bercontoh di kelas Anda, semoga Anda masih ingat. Anda berbelanja ke Indomaret. Kemudian ketika belanja harusnya Anda menerima kembalian 500 rupiah, 500 perak. Tetapi ternyata si kasir membeli kembalian 1000 rupiah. Nah, karena Anda mau berlatih jujur, Anda bilang, "Mbak, ini kembaliannya kok banyak banget." Anda kembalikan. Itu kira-kira ya. Hari berikutnya Anda belanja lagi di situ. Lalu harusnya Anda menerima kembalian 1000, tetapi diberi 2000 oleh kasirnya. Anda bilang, "Mbak, ini kebanyakan, ini saya kembalikan." Gitu kira-kira. Hari berikutnya lagi Anda belanja di tempat yang sama. Harusnya kembalianmu 10.000, Anda menerima 20.000. Anda orang jujur, kemudian, "Mbak, saya ingin jadi orang yang punya karakter jujur. Saya kembalikan, ini kelebihannya banyak sekali." Gitu ya kira-kira ya. Ini namanya orang yang mau berlatih jujur, membiasa jujur. Besoknya Anda belanja lagi, harusnya kembaliannya 50.000, Anda menerima 100.000. Karena Anda mau jadi orang jujur, Anda kembalikan, "Mbak, saya kembalikan, ini banyak banget." Gitu kira-kira ya. Jadi tiap hari Anda belanja di tempat itu, ternyata diuji dengan berbagai kembalian yang berlebih. Anda kembalikan terus. Nah, kalau Anda setiap hari mengulang aktivitas yang sama, itu namanya Anda orang jujur. Gitu ya.
Mungkin sambil dalam hati Anda batin, ini kasirnya kok bodoh banget, mungkin begitu ya. Tapi karena Anda orang jujur, Anda tidak peduli orang bodoh atau enggak, atau salah hitung atau enggak, Anda kembalikan saja, karena itu bukan hak saya. Itulah namanya pembiasaan. Orang punya karakter baik karena membiasa baik. Gitu. Sebagai contoh, Anda, mohon maaf ya, membiasa ketika kemudian hidup baik, misalnya ini bulan puasa, hari ini Anda sholat, besok Anda sholat, lusa Anda sholat, sampai mati Anda sholat, Anda membiasa sholat. Mohon maaf, itu lama-lama Anda punya karakter suci, gitu loh, karena Anda membiasa berdoa. Jadi Anda punya keutamaan seorang pendoa. Anda mengulang-ulang itu, ngerti ini ya saudara sekalian, dan harus dibiasakan. Saudara sekalian, pembiasaan ini harus dengan sadar. Itu kata kuncinya, harus dengan sadar. Kenapa? Karena tidak mungkin orang soleh kok tidak sadar. Tidak ada ceritanya. Orang suci kok tidak sadar. Suci kok ngelindur. Suci kok bermimpi. Tidak bisa. Yang namanya kebaikan, keutamaan itu harus membiasa. Berarti harus disadari. Itu ya, itu karakter. Sama halnya dengan keutamaan budi. Orang pandai itu karena membiasa belajar. Tidak ada orang cerdas, orang pandai itu tidak pernah belajar, tidak mungkin. Saya mau beri contoh ini yang masih saya ingat. Dulu ketika saya di SMA, saya punya satu teman. Ketika diukur IQ-nya, waktu itu kami masuk di SMA yang ya katakanlah favorit gitu ya. Ketika diukur IQ-nya, teman saya tersebut itu IQ-nya rendah karena dia berasal dari pelosok. IQ-nya tidak terlalu tinggi. Berikut ada teman satu lagi berasal dari kota besar. Karena mungkin gizinya cukup, pendidikan di kota besar baik, ternyata IQ-nya baik juga, tinggi. Yang satu IQ-nya rendah, yang satu IQ-nya tinggi. Gitu kira-kira ya. Maka kemudian harus sudah mengerti ini, karena memang ada kepandaian kadang-kadang kan diukur lewat IQ. Ada IQ-nya jenius, superior, kemudian apa lagi? Pandai, biasa atau apa. Lalu ada yang mengatakan IQ jongkok, itu yang bodoh. Kalau yang lebih bodoh lagi ya setelah jongkok apa? Duduk apa namanya? Delosor gitu-gitu kira ya. Tiarap atau apa saya tidak tahu, tapi itulah tingkatan IQ. Nah, teman saya yang A tadi IQ-nya tinggi, pasti dia pandai. Yang teman yang B IQ-nya rendah. Pertanyaannya begini, ketika di akhir tahun pelajaran hasilnya bisa berbeda enggak? Pengalaman saya berjumpa dengan dua orang ini sangat berbeda. Kenapa berbeda? Karena begini loh. Ternyata teman saya yang merasa pandai ini merasa dia, wah aku saya tinggi, tidak usah belajar. Maka di sana ketika yang belajar, teman saya yang pandai ini ya malas-malasan, kemudian dia tidur dan seterusnya itu. Tetapi teman saya yang IQ-nya rendah tadi, dia merasa iya saya harus berjuang keras di sini ya supaya saya bisa bertahan. Apa yang terjadi? Saya masih ingat teman saya yang satu ini tiap hari belajar. Yang lain mungkin sedang di kelas itu bergurau, dia buka buku, belajar, meringkas dan seterusnya. Ketika yang lain setelah makan kemudian tidur siang, dia menyisihkan waktu 15 menit sebelum tidur untuk ke kelas membaca buku. Gitu. Yang lain ketika bangun pagi terlambat dan macam-macam, dia bangun lebih dulu ke kelas dulu untuk belajar. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Di akhir tahun pelajaran, ternyata teman saya yang katakanlah tadi IQ-nya rendah tadi, rankingnya itu lebih tinggi daripada yang IQ-nya tinggi. Kenapa demikian? Setelah saya renung-renungkan, ternyata betul kata Aristoteles, orang pandai itu karena membiasa. Ketika Anda merasa diri pandai tapi tidak terbiasa belajar, ya bodoh. Anda tidak jadi apa-apa. Tapi karena ada orang yang kemudian biasa-biasa tapi membiasa belajar, tiap hari dia pegang buku. Mungkin musim corona ini Anda juga tetap di rumah tapi pegang buku terus. Kuliah tidak kuliah sama saja bagi Anda, karena Anda memang menjadi manusia pembelajar. Dan lama-lama jadi pandai gitu loh, daripada orang yang tidak pernah belajar.
Maka dengan demikian, sama halnya dengan keutamaan karakter, keutamaan akal budi, ini juga diraih dengan pembiasaan, yaitu belajar. Tidak ada orang yang pandai mendadak. Hari ini bodoh, tiba-tiba besok pandai. Tidak mungkin, itu sulapan namanya. Gitu ya. Tidak ada orang yang hari ini tidak bisa apa-apa, besok menjadi sesuatu. Tidak bisa, harus ada proses yang dilalui. Itu namanya pembiasaan. Maka mohon maaf, juga yang namanya segala sesuatu yang berkait dengan kebaikan, itu hanya soal kebiasaan, habitus namanya, habit. Anda membiasa baik atau membiasa buruk. Karena sebagaimana kebaikan itu membiasa, keburukan itu juga membiasa. Wah, ini quote bagus ini, bisa Anda jadikan status ini. Bukan dari Mario Teguh ya, dari Mario Dewo ini. Supaya Anda ingat-ingat lagi, saya ulang. Sebagaimana keburukan itu membiasa, kebaikan itu juga membiasa. Anda membiasa ngerokok, ya sudah jadi perokok. Tapi kalau Anda tidak biasa merokok, ya sudah, Anda lepas dari rokok. Gitu loh, membiasa. Anda membiasa, misalnya ya, misuh, tahu misuh ya, omong kotor. Ketika disenggol, misuh. Ketika dikit-dikit ada problem, misuh. Ketika sesuatu tidak pas, misuh gitu ya. Ya, mohon maaf, lama-lama Anda jadi pemisuh ulung. Tapi kalau Anda terbiasa ketika disakiti, Anda tidak misuh, tapi kemudian mengungkapkan dengan bahasa lain, misalnya begitu ya. Entah apa, Anda pilih apa, Anda menyebut nama Tuhan, gitu-gitu ya. Menyebut nama Tuhan. Anda disenggol temanmu, Masya Allah, gitu ya. Anda kaget, Masya Allah, itu lama-lama Anda dekat dengan Tuhan juga, karena menyebut nama Tuhan begitu sering. Meskipun jangan dibalik. Jadi balik ya, Pak, berarti orang yang menyebut nama Tuhan itu pasti dekat dengan Tuhan. Belum tentu. Maka dengan demikian proses menjadi baik itu butuh latihan, kesadaran, dan seterusnya, itu yang saya katakan. Maka dengan demikian jangan menjadikan segala sesuatu instan. Misalnya ini, Pak, saya mau suci mendadak. Tidak ada. Puasa ini adalah jalan menuju itu. Tidak ada mendadak, 40 hari lamanya. Karena memang itulah pengolahan Anda untuk menjadi baik. Itu namanya apa? Membiasa. Gitu kira-kira ya. Sama dengan tadi, orang yang bijaksana. Mohon maaf, bijaksana itu karena membiasa bijaksana. Ada orang mengatakan diri wise. Apakah itu otomatis bijaksana? Belum tentu kalau tidak membiasakan diri hidup dengan baik. Masa ada orang mengaku wise tapi merusak rumah tangga orang, main dukun, dan seterusnya itu. Ya, itu dari mana wise-nya? Tidak bisa. Membiasa baik atau tidak. Kalau orang jahat seperti itu ya bukan utama namanya. Itu namanya orang jahat. Gitu saja. Anda bingkai dengan apapun, ya itu kejahatan. Gitu loh. Maka yang namanya kebaikan itu harus Anda usahakan dengan sadar. Saya ulang. Orang saleh itu karena membiasa saleh. Sambil Anda mengharap rahmat Tuhan untuk membantu Anda untuk menjadi saleh. Tapi tanpa usaha tidak mungkin. Begitu kira-kira saudara sekalian. Itu namanya keutamaan. Jadi keutamaan adalah hal yang harus Anda peroleh dengan pembiasaan. Bisa memposisikan diri pada posisi tepat. Namanya kalau Anda membaca di definisi keutamaan adalah ada dua pilihan. Choice itu Anda milih yang utama, yang tepat pas untuk Anda. Anda ulang-ulang itu, kemudian dan lama-lama Anda menjadi orang yang utama. Dan ini pasti kebaikan. Jadi orang baik pun dia mengusahakan diri baik, gitu loh. Maka dengan demikian tidak ada orang yang bermimpi utama dan seterusnya itu. Itu namanya keutamaan. Begitu. Mohon maaf saya terkendala durasi. Saya kira ini penjelasannya saya cukupkan dulu. Semoga bermanfaat, menjadi ide bagi Anda. Mumpung ini bulan puasa, Anda bisa terapkan itu di paper Anda, bagaimana menjadi utama di tengah-tengah bulan puasa, apalagi di tengah situasi corona. Saya kira menarik itu Anda bahas lebih lanjut. Begitu, terima kasih, semoga bermanfaat, tetap sehat, dan semoga kita bisa ketemu lagi di situasi yang lebih baik. Selamat pagi.